warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan memaparkan tentang isi poster yang telah kami buat yang bertemakan tentang konsep pendidikan yang ideal bagi jenjang AUD. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Aida. Baik, materi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu di masa mendatang akan menjadi masa yang penuh dengan adaptasi baru, terutama dalam dunia pendidikan anak usia dini. Mengapa? Sebab ada masa di mana sebelumnya terdapat wabah besar yang memberi dampak cukup besar, melumpuhnya ekonomi dan adanya semua kegiatan yang harusnya dilakukan di luar menjadi di dalam rumah atau secara daring. Dampak ini tak luput dirasakan oleh dunia pendidikan. Karena akan dilakukan di dalam rumah, membuat banyak siswa yang menjadikan hal ini sebagai kesempatan emas untuk bermalas-malasan, bermain game, atau bahkan sebagian dari mereka menjadikan hal ini sebagai ajang menikah ataupun mencari kerja. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika masa mendatang akan menjadi masa adaptasi yang penuh tantangan untuk para guru dan orang tua, untuk membangkitkan semangat anak atau siswa untuk belajar kembali. Cukup. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Hafid. Problematika manajemen, masalah pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, mengelola semua lembaga pautan saat ini. Problematika kualitas kompetensi dan kualitas fasilitas. Selanjutnya, metode efektif agar anak suka belajar. Yang pertama, metode bercerita. Merupakan cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau penjelasan kepada anak secara lisan. Yang kedua, metode tanya jawab yang dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan anak dan pengalaman yang dimiliki anak, memberi kesempatan anak untuk bertanya, mendorong keberanian anak untuk mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Dilakukan dengan mengajak anak untuk mengunjungi tempat wisata yang sesuai dengan tema pembelajaran. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Rafika. Penjelasan selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Tujuannya agar anak memahami dan dapat melakukan dengan benar. Misalnya mengumpas buah, memotong rumput, menanam bunga, mencampur warna, meniup balon kemudian melepaskannya, menggosok gigi, mencuci tangan, dan lain-lain. Metode sosiodrama atau bermain peran. Metode sosiodrama adalah cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yakni anak diminta memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran, misalnya bermain jual beli sayur mayur, bermain menolong anak yang jatuh, bermain menyayangi keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam mengadakan percobaan terhadap sesuatu dan mengamati akibatnya. Misalnya, menanam tanaman yang mudah tumbuh dengan biji cabai, tomat, kacang hijau, dan dengan batang singkong dengan cara daun cocor bebek, dan lain-lain. Metode proyek. Metode proyek adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas belajar secara bertahap, di mana dari tahapan awal sampai tahapan akhir yang merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan. Metode ini menggunakan alam sekitar dan kegiatan sehari-hari yang sederhana untuk dilakukan oleh anak. Selanjutnya yaitu metode pemberian tugas.
Metode pemberian tugas adalah metode yang digunakan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik melaksanakan tugas yang disiapkan oleh guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pelajaran anak yang bisa dipelajari dari rumah. Yang pertama yaitu mengenal huruf. Anak diajarkan untuk mempelajari huruf-huruf abjad, kemudian bisa belajar membaca agar mengerti huruf-huruf tersebut ketika menjadi sebuah kata. Kemudian yang kedua adalah belajar menulis. Belajar menulis bisa dipraktekkan dengan cara kita menuliskan terlebih dahulu beberapa kata atau kalimat, kemudian anak bisa mengikuti tulisan yang kita tuliskan untuk belajar menulis. Kemudian yang ketiga adalah mengenal angka dan berhitung. Angka kita perlu mengajarkan dari yang paling mudah dahulu, angka-angka satuan, kemudian berhitung juga kita ajarkan dari yang paling mudah dulu, seperti penjumlahan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Unzilatul. Selanjutnya nomor 4, mengenal bentuk dan benda. Kita mengenalkan bentuk-bentuk dan benda di sekitar mereka, contohnya jam dinding, meja, dan lain-lain. Nomor 5, mengenal waktu dan musim. Kita dapat mengenalkan mereka siang atau malam. Contohnya, di saat mereka pergi ke sekolah berarti sedang pagi. Di saat jam 8 malam, maka itu waktunya tidur malam hari. Yang keenam, sains. Sains adalah tentang dunia anak, bagaimana cara mereka memahami tentang semua yang ada di sekitar mereka. Contohnya, tumbuhan, hewan, hujan, panas, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kita. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.